Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu selamat pagi, dan kita sekarang sudah masuk di minggu yang kedua. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah melayani di pagi hari ini. Dan hari ini temanya tadi sudah di-spill oleh Pak WL, yaitu bicara orang tua sebagai teladan di dalam pelayanan, gitu ya. Saya tahu banyak di antara kita sudah paham tentang orang tua adalah teladan, ya. Saya yakin kita semua sudah mengerti, banyak dikhotbahkan kalau orang tuanya merokok, ya sulit untuk ngasih tahu anaknya untuk tidak merokok. Contohnya sederhana, ya. Kalau orang tuanya naik motor nggak pakai helm, susah ngasih tahu anaknya supaya naik motor pakai helm. Belum betul loh, ya. Ada amin? Wah, berarti amin duluan ini. Ya, kalau orang tuanya ke gerejanya Senin Kemis, ya toh, ya kadang ke gereja, kadang enggak, ya kan. Kalau ada acara yang lebih menarik di luar sana, ya pastinya tidak ke gereja. Ya jangan harap anaknya juga bisa ke gereja dengan rajin, ya. Tentu yang menjadi teladan adalah orang tuanya, gitu ya. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau orang tuanya rajin, orang tuanya hidupnya teratur, kok yo ketoke belum tentu anaknya rajin dan teratur, gitu ya. Ya ini yang namanya natur kita, yaitu natur yang berdosa. Kita ini lebih mudah condong melakukan yang buruk, yang tidak baik. Ini kecenderungan kita, gitu ya. Kita lebih mudah diajari yang jahat, diajari yang nggak benar daripada diajari yang benar, ya. Bagaimana mencetak pahlawan itu jauh lebih sulit daripada mencetak teroris, betul ya? Mencetak teroris gampang, tapi mencetak pahlawan sulit, ya. Padahal bibitnya sama, ya. Karena itu orang tua ini sebagai teladan itu amat sangat penting. Walaupun sekali lagi, kalau kita bisa melihat realitas yang ada, enggak juga Pak Pendeta, banyak yang hamba Tuhan, orang tuanya luar biasa dipakai Tuhan, jadi gembala, jadi pendeta, anaknya wah, jauh dari itu. Bahkan di Alkitab minggu yang lalu saya cerita bagaimana banyak tokoh Alkitab yang kemudian gagal. Kenapa? Anaknya, betul ya. Ada yang tahu Gideon? Tahulah ya, Gideon itu bahkan sampai jadi nama baptis yang sering kita dengar, ya. Nama baptisnya siapa? Gideon. Kan nggak pernah ada yang nama baptisnya Yudas Iskariot, kan nggak ada, ya. Tapi kalau Gideon masih ada lah, ya. Nah, Anda tahu Gideon anaknya berapa? 70. Tapi yang menarik itu mereka bunuh-bunuhan. Ya, 70 itu bunuh-bunuhan, ya, karena memperebutkan warisan. Jadi artinya banyak di antara tokoh Alkitab yang luar biasa tetapi gagal ketika kita melihat anaknya, gitu ya. Dan saya yakin itu kesedihan terbesar dari seorang tua, dari orang tua ketika melihat anak-anaknya gagal. Betul ya? Kalau lihat anak-anaknya berhasil, saya yakin yang pertama kali sukacita orang tua. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika melihat anak-anaknya yang gagal, maka yang pertama kali menangis adalah orang tua. Nah, karena itu kita mau belajar orang tua sebagai teladan bukan dalam konteks yang lain-lain, tetapi dalam konteks pelayanan, gitu ya. Dalam konteks pelayanan. Dan saya melihat seorang anak yang luar biasa, yang banyak belajar dan tentunya mendapat hikmat yang paling baik karena dia adalah Allah itu sendiri. Tapi ketika dia ada di dunia, dia menyebut dirinya sebagai anak. Betul ya? Jadi saya bisa bayangkan bahwa Yesus Kristus itu menempatkan hubungan dia dengan Allah Bapa itu sebagai Bapa dan anak. Tapi tolong pemikiran kita dijauhkan dari konteks anak dan
ayah secara biologis. Tetapi ini kita bicara tentang hubungan antara bapa dengan anak yang kita bisa pelajari. Maka dari itu coba kita lihat di Yohanes 5 ayat 19. Ini kata kuncinya, di mana Tuhan Yesus yang sampaikan ini. Yohanes 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka. Ini kata-katanya Yesus. Kalau di Alkitab versi HP ya, itu warnanya merah. Artinya ini kata-kata Yesus langsung. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Bukan diperintah oleh Bapa, tapi dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Wow, ini amat sangat eksplisit. Bagaimana Tuhan Yesus mau bilang bahwa apa yang dia kerjakan, dia sudah lihat itu dikerjakan oleh Bapa. Artinya Bapa ini sebagai teladan. Betul ya? Orang tua sebagai teladan. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang menjadi pelayanan Yesus, itu basically dia lihat dari Bapa. Gitu ya? Ayat ini jelas menjelaskan itu. Nah, apa yang penting sekali di dalam kita terapkan kepada anak-anak kita dalam konteks pelayanan. Yang penting adalah identitas. Bapak Ibu, banyak sekali di antara kita anak-anak zaman sekarang itu kehilangan identitas. Dia bertanya, untuk apa saya hidup? Anak-anak bertanya, kenapa sih kok Tuhan ciptakan saya? Ini pertanyaan-pertanyaan anak muda, ya. Dan ketika dulu saya muda, saya sekarang pun masih lumayan muda, ya. Itu saya pun pernah menanyakan hal itu. Kenapa sih Tuhan ciptakan saya? Untuk apa sih? Mengapa sih? Tujuannya apa? Goalnya apa? Nah, karena itu ini berhubungan dengan identitas. Coba kita buka Yohanes 16 ayat 28. Tuhan Yesus mengerti betul identitasnya. Dia nggak kehilangan identitas. Dia tahu betul dia siapa dan untuk apa dia datang dan apa goalnya, itu jelas. Yohanes 16 ayat 28 ini kata-kata Yesus juga. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi Yesus jelas tahu dari mana dia berasal. Dia tahu dia dari Bapa. Dan kalaupun dia meninggalkan dunia ini, dia tahu dia mau kemana. Betul ya? Dia tahu bahwa saya akan kembali kepada Bapa. Ini bicara identitas. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus tahu identitasnya, saya ini keluar dan datang dari Allah. Karena itu apa yang dia lakukan itu bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa. Nah, ayat-ayat ini seringkali disalah mengertikan dan disimpulkan bahwa oh berarti Yesus itu tidak independen. Yesus itu nurut sama Allah. Berarti Allah lebih besar daripada Yesus. Gitu ya. Oh berarti Yesus hanyalah utusan, bukan Allah itu sendiri. Karena apa yang dia lakukan atas seizin Allah. Apa yang dia lakukan karena Allah yang suruh. Gitu ya. Ini yang salah dimengerti ya. Tetapi kita paham bahwa ini bicara tentang identitas. Yesus mengerti
Dia berasal dari Allah, dia mengerjakan tugas yang diberikan kepada Allah, dan kalau selesai tugasnya, dia juga mengerti dia akan kembali kepada Allah. Itu ya siklusnya ya. Banyak di antara anak muda yang tidak mengerti identitas ini. Padahal Kejadian pasal 2 sudah jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Jadi rupanya yang banyak hilang adalah bicara identitas. Kita jarang bicarakan ini kepada anak-anak kita, bahwa engkau segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu Allah punya satu misi kepada kita. Setiap kita Tuhan punya misi. Seperti Bapa mengutus anak, mengutus Yesus untuk satu misi. Saya yakin Tuhan tidak ciptakan saya iseng. Setuju? Tuhan gak ciptakan Bu Harti iseng. Tuhan gak ciptakan Pak Budi iseng. Enggak. Pasti Tuhan punya rancangan untuk setiap kita. Dan itu tugas kita masing-masing. Berbeda bisa, tetapi satu tujuan. Karena gambar dan rupa Allahnya sama, tapi aplikasi di dalam hidup berbeda-beda. Yang seringkali kita kemudian melenceng dari identitas ini karena kita salah mengerti mengapa kita dikasih. Kalau Yesus ditanya, menurut Anda jawabannya apa? Sus, maaf, jangkar. Ya, kamu dikasih Bapa kenapa? Ya, mungkin ada banyak kita berpikir alasan-alasannya. Tapi saya yakin Tuhan Yesus akan bilang, karena aku anaknya. Itu satu alasan yang cukup untuk membuat Yesus dikasih Allah. Setuju? Ya. Ketika Aldo ditanya, Aldo kenapa kau dikasih oleh Pak Marno? Mungkin ada banyak alasan. Oh, karena saya anak yang membanggakan. Oh, karena saya punya integritas. Oh, karena saya. Dari semua alasan itu sebetulnya ada satu alasan yang tidak bisa dibantah. Karena aku anaknya. That's it. Betul ya? Dunia mengajarkan kamu berharga kalau kamu kaya. Betul? Ya. Kalau kamu kaya, kamu kemana-mana naik Mercedes Benz, oh semua orang akan respect. Nggak cuma di pekerjaan bro, datang ke gereja, pendetamu akan respect. Kenapa? Naiknya Mercedes Benz. Ya. Kalau rumahmu, oh tingkat 3 ada liftnya, ada helipadnya di atas. Waduh, ya. Kamu sakit panu, Pak Pendeta datang doain. Ya, karena kadang-kadang dunia punya standar sendiri. Kalau engkau kaya, engkau dikasih. Kalau engkau cantik, engkau dikasih. Ya, makanya ada yang berkata, saya pernah lihat di memes, ya. Kalau buat orang ganteng dan orang cantik, dunia itu bersahabat. Ya, ya, bener ya. Kalau ada orang ganteng ngeliatin cewek, aduh, ceweknya bilang ih cool ya. Tapi kalau orang jelek ngeliatin ceweknya bilang ih mesum ya. Sama-sama ngeliatin, sama ya. Tapi yang satu jelek, yang satu ganteng, beda ya. Beda. Kadang-kadang dunia kasih standar itu. Kalau lu ganteng, lu good looking, oke. Jangan heran di Korea Selatan, bukan utara ya. Korea Selatan yang saya dengar dari informasi yang ada, bagaimana mereka bekerja itu bahkan dihitung dari good lookingnya. Anda boleh punya prestasi baik, tapi kalau wajahnya ngepas, sulit cari kerja. Karena itu banyak di sana yang berlomba-lomba operasi plastik. Ya, papanya ganteng, mamanya cantik, anaknya amburadul. Kenapa?
Rupanya papanya sama mamanya oplas ya, sehingga anaknya nggak kebagian oplasnya. Nanti kalau sudah besar dikasih duit untuk operasi plastik supaya mirip papanya mamanya gitu ya. Tapi intinya itu dunia ya, mengajarkan kita kalau engkau kaya engkau dihargai, kalau engkau cantik engkau dihargai, kalau engkau pinter punya kedudukan engkau dihargai. Tapi Yesus, saya yakin dan percaya kalau dia ditanya kenapa engkau dikasih Allah, yakin Yesus bilang karena aku anaknya. Betul? Betul ya? Kenapa Nasya dikasih oleh Mbak Kris? Karena cantik, karena lucu. Pertanyaannya saya balik, kalau Nasya nggak cantik, apakah Mbak Kris nggak mengasihi Nasya? Masih ya, masih mengasihi, masih dikasih makan, masih ya. Karena Nasya nurut. Saya mau tanya, kalau Nasya nggak nurut dan kayaknya sering ya nggak nurut, apakah Mbak Kris masih mengasihi? Masih. Artinya Mbak Kris mengasihi karena dia anaknya. Selesai. Pertanyaannya, apakah kita pernah mengasihi anak kita dan katakan, nak, seberapa besar apa yang kau perbuat, masalah sebesar apapun yang kau perbuat, aku tetap mengasihimu karena engkau anakku. Satu hamba Tuhan, saya pernah dengar kesaksiannya. Dia cerita bagaimana hidupnya berubah karena kata-kata ini. Jadi dia dulunya kacau hidupnya, narkoba dan lain sebagainya lah. Ya, yang paling parah narkoba, sehingga dia banyak barang rumah itu hilang. Ya, TV hilang, rice cooker hilang. Kenapa? Dia jual untuk beli narkoba. Ya, sampai dia kena masalah. Tapi satu hari ayahnya datang untuk tanda kutip membereskan masalah yang ada, dan ketika dia pulang ke rumah bersama ayahnya peluk dia dan bilang, sebesar apapun masalah yang kamu buat, Papa sayang kamu. Kenapa? Karena kamu anakku. Itu identitas yang kita nggak bisa tukarkan. Amin. Sebadel-badelnya saya, ya saya tetap anaknya Pak Joko dan Bu Joko. Dan saya mau kasih tahu, separah apapun hidupmu, mungkin orang lain gak mengasihimu, mungkin pasanganmu gak mengasihimu. Loh, mungkin gak? Mungkin. Mungkin pasanganmu meremehkanmu, mungkin pasanganmu gak memandangmu sama sekali, mungkin teman-teman kerjamu gak nganggap kau penting, mungkin warga kampungmu pun harus megah ketemu dirimu. Tapi saya mau bilang, ada satu pribadi yang akan bilang, aku mengasihimu karena kau anakku. Artinya, ini identitas yang penting. Karena ketika kita tahu bahwa kita ini anaknya Allah, kita ini anaknya Allah, hidup kita gak semerawut kok. Kalau mikirmu logis, kalau Anda berpikir pakai otak, maaf. Karena banyak orang Kristen mikirnya gak pakai otak. Kemana-mana bengak-bengok, saya anak Allah, tapi hidupnya kacau. Saya bilang itu gak punya otak. Loh, betul tuh? Loh, engkau itu anak Allah. Betul ya? Bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Kalau aku bisa mengerjakan sesuatu, itu karena aku melihat Bapa sudah mengerjakannya lebih dulu. Berarti apa yang kita lakukan di sini akan dinilai dunia itu dilakukan oleh Allah. Setuju? Kalau engkau mencuri di sini, maka dunia akan bilang, oh, bapaknya juga mencuri. Kalau engkau nggak setia di dunia ini, maka dunia akan bilang, bapakmu juga nggak setia. Kalau kita masih punya pikiran dan perasaan,
Harusnya ketika kita tahu identitas kita, bisa jadi sekali lagi kita ada di titik terendah. Tidak ada yang mengasihi kita sama sekali. Tapi kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Apa yang kita lakukan? Tetap pada jalur yang benar. Dunia mau bilang apa, nggak peduli. Karena saya anak Allah. Dan itu identitas. Itu identitas. Dan ini banyak sekali kita jumpai konsep ini di dalam keluarga kerajaan zaman dulu. Nah, salah satu raja yaitu Kaisar Cina. Ketika dia punya anak satu-satunya, dan Kaisar Cina ini akhirnya hancur oleh revolusi dan akhirnya menjadi pemerintahan yang bukan lagi monarki, tapi seorang anak raja ini dia tetap mengatakan, saya seorang bangsawan. Dia masih punya identitas. Dia sudah tidak punya lagi kerajaan, rakyatnya sudah mengusir dia karena mereka tidak mau dibawa ke pemimpinan kerajaan lagi. Tetapi ketika dia ditanya, dia selalu bilang, saya bangsawan, saya anak kaisar. Pekerjaannya apa? Tukang kebun. Serius. Karena dia diusir dari kerajaannya dan dia kerja sebagai tukang kebun. Tetapi identitasnya tidak pernah hilang. Bisa saja Anda sekarang tinggal di rumah yang masih ngontrak, tapi ingat, engkau anak Allah. Engkau anak Allah. Ada Allah yang mengasihi kita. Ini bicara tentang identitas. Nah, karena itu ketika kita punya identitas ini, maka kita akan muncul sebuah karakter. Dari identitas muncul karakter. Kalau identitasmu anak ayam, maka yang keluar karakternya ya anak ayam. Lu ya, pernah dengar satu ilustrasi ya, bagaimana anak elang dibesarkan oleh ayam. Ketika dia ngertinya identitasnya sebagai anak ayam, ya dia akan berlaku seperti ayam. Walaupun dia elang, tapi dia nggak tahu identitasnya sebagai elang. Ketika ada elang terbang di atas, dia ngumpet karena dia pikir dia anak ayam. Betul ya? Ini karakternya. Hal yang sama ketika kita bicara, kita mengerti identitas, maka kita akan tumbuh karakter. Karakter siapa? Ya karakter Allah. Tapi yang menarik, Pak Pendeta, ya memang Allah itu luar biasa, dahsyat, Bapak yang baik. Cuma masalahnya saya melihat di dunia ini Bapak saya tidak baik. Pak Pendeta ngomong begitu karena bapaknya Pak Pendeta baik, ibunya Pak Pendeta baik. Pak Pendeta nggak ngerti bapak saya kayak apa. Pak Pendeta nggak ngerti ibu saya kayak apa. Betul ya? Mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti itu. Saya setuju. Tidak semua orang sebaik saya ataupun seburuk saya. Tidak semua orang. Ada studi mengatakan 44% dari ayah yang takut akan Tuhan, 44% ayah takut akan Tuhan, maka anaknya akan takut akan Tuhan. 44%, jadi 56% enggak ya. Tetap ada kemungkinan itu ya. 44% ayah yang takut akan Tuhan rupanya melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. 44%. Dan hanya 40% itu ibu yang takut akan Tuhan, anak-anaknya takut akan Tuhan. Jadi rupanya masih sedikit lebih dominan ayah. Tapi kita nggak bahas itu. Tetapi jujur, orang tua tentu membentuk kita. Betul ya? Orang tua membentuk kita. Ya, bersyukurlah Aldo yang punya orang tua Pak Marno dan Bu Lina. Tapi maaf, nggak semua kita seperti Aldo. Mungkin Anda akan bilang,
Ayah saya tukang mabuk, Pak Pendeta. Nah, kadang-kadang hal ini membuat kita terjebak di dalam sebuah siklus. Saya pernah ikut satu seminar dan orang ini bilang, seminar ini bilang begini, lebih mudah untuk membentuk anak daripada memperbaiki dewasa. Lebih mudah membentuk anak itu masih gampang gitu ya. Tapi nek wis dewasa, kita ubah itu uangnya setengah mati. Maka dari itu ayo kita mengubah generasi penerus kita. Terus kemudian pertanyaan muncul, gimana cara mengubah generasi kita? Ya kita ubah cara kita parenting. Lah kan yang balik wae gitu. Berarti sebenarnya yang diubah dulu yang mana nih? Orang tuanya atau anaknya? Oh anaknya. Lah anaknya cara ngerubah gimana? Ya rubah dulu orang tuanya. Ini kan kayak telur sama ayam. Banyak di antara kita merasa bahwa dirinya nggak bisa berubah karena kita merasa kita anak seorang pemabuk. Kita merasa kita anak seorang yang tidak setia. Pak Pendeta nggak ngerti. Ayah saya itu suka selingkuh, Pak Pendeta. Sehingga kita merasa membenarkan ketika kita berkata, yo ayonan, kalau saya juga tahu ya. Banyak di antara kita nggak mau berjuang karena kita melihat orang tua saya begini kok Pak Pendeta. Makanya orang tua saya itu suka judi. Dulu punya rumah 3, sekarang semua habis. Anak-anak nggak kebagian warisan. Semua hartanya habis. Orang tua saya judi. Nah, terus kamu, ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya mau bilang, hei, kalau engkau tidak bisa melihat ayahmu yang di dunia, engkau nggak bisa lihat ibumu yang di dunia. Puji Tuhan, kita punya Allah yang turun menjadi manusia supaya kita jadi anaknya Allah. Amin. Oke, kalau engkau melihat orang tuamu nggak sempurna, saya mau bilang, saya pun begitu. Lo Anda pikir menurut saya orang tua saya sempurna? Enggak. Ada hal-hal yang menurut saya nggak pas. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau terpuruk dan terus berputar di lingkaran setan? Oh, karena ayah saya nggak ke gereja, ya wajarlah saya juga nggak ke gereja. Tadi kan Pak Pendeta bilang, orang tua adalah panutan. Ya saya manut sama orang tua saya. Saya mau tanya, mau sampai kapan kau lakukan itu? Bola sekarang ada di tangan kita. Kita mau terus lempar itu ke anak kita. Kita terus mau nggak setia, supaya anak kita juga nanti nggak setia. Atau kita bilang, Tuhan stop di saya. Orang tua saya bisa hancur gak karu-karuan, tapi saya punya Bapa yang kekal. Saya mau berhenti sampai saya. Putuslah namanya kutuk keturunan. Walaupun saya nggak percaya konsep kutuk keturunan, ya. Tapi memang betul. Kalau kita nggak mau berhenti di kita, jangan salahkan nanti melanjutkannya kepada keturunan yang lain. Saya mau tanya sih, ketika kau melakukan hal-hal yang negatif itu, apapun itu, saya mau tanya, ada sukacita di hatimu? Begitu bisa nggak setia sama pasangan, begitu ya? Apakah ada joyful ya, sukacita yang luar biasa, atau ada sesuatu yang hilang di dalam dirimu? Ketika kau berhasil menipu orang, katakan apa, ada sukacita yang besar, ada damai yang sejahtera, ataukah kau merasa ketakutan dan kehilangan damai sejahtera? Gimana? Apa yang mau kau wariskan kepada anak-anakmu? Oke, kalau orang tuamu nggak benar di hadapan Tuhan, oke. Itu bukan masalah dan alasan yang bisa kau lakukan. Tapi pertanyaannya ada di tangan kita semua. Apakah kita mau
berhenti sampai di sini. Tuhan, saya patahkan semua kutuk-kutuk yang ada. Orang tuaku bisa begini, orang tuaku cerai, orang tuaku gak benar, okay. Ambil hal-hal yang positif. Saya yakin ada, tapi patahkan hal negatif. Cukup sampai ada. Jangan lanjutkan bola panas itu kepada keturunan. Ya, jangan. Kenapa? Mereka harus punya identitas yang baru. Mereka tidak sekedar anaknya Pak Joko dan Bu Joko. Mereka tidak sekedar anaknya Pak Aldo dan Bu Indah, tetapi mereka adalah anak-anak Allah. Dan ketika karakter itu muncul, maka karakter ini perlu diuji. Bagaimana cara menguji karakter? Melalui kelimpahan dan kekurangan. Makanya Paulus berkata, aku pernah berkelimpahan, tapi aku juga pernah kekurangan. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan gak adil sih Tuhan. Kenapa saya selalu berkekurangan? Jangan salah, kekurangan dan kelimpahan adalah cara yang pas untuk kita bisa bercermin melihat siapa kita. Kapan itu ketika berkelimpahan? Oh, waktu project 0,M, betul ya Mas Firman ya? Ya, ketika proyek 0,5M, oh my God ya, proyeknya belum selesai, mobil baru sudah datang. Loh, ada yang salah dengan beli mobil? Gak ada. Betul ya? Gak ada. Proyeknya belum selesai, tapi begitu datang di gereja, wow, sudah gak lihat tanah lagi ya, sudah lihat langit ya. Banyak di antara kita, ketika kita berkelimpahan, yang naik adalah gaya hidup. Ya, gaya hidupnya naik. Ya, begitu naik jabatan, naik penghasilan, naik proyeknya, aduh, diajak ke angkringan aja, sorry ya, angkringan gak level bro, ya toh. Kopi di tempatnya berarti kopi Kapalang, ya sorry, Starbucks dong, ya kan? Kenapa? Karena kita merasa bahwa ini berkelimpahan. Saya mau tanya, apakah itu karakter yang baik? Anda jawab sendiri. Anda jawab sendiri. Ketika kita berkelimpahan, kita muncul karakter yang asli itu seperti apa? Oh selama ini sopan sekali di gereja, sopan ya, itu shalom ya, ketemu Pak Majelis, Bu Majelis shalom, karena waktu itu masih pakai Honda Grand tahun 97 ya. Begitu motor ganti NMAX keluaran terbaru, beda cerita. Betul ya? Kalau engkau seperti itu, ini kan kita mau bahas kita ya. Kalau engkau seperti itu, ada yang salah dengan karaktermu. Ya. Jadi Tuhan itu izinkan kita di atas supaya kita berkaca. Betul ya? Kalau engkau dulu ketika di bawah, dimintain tolong gampang sekali. Apakah ketika engkau di atas tetap lakukan yang sama? Tapi maaf, begitu juga ketika engkau di bawah. Waktu kondisi baik-baik saja, pelayanan lancar, ya toh, di WA sama Pak Eko, siapa yang bisa ngisi? Saya WLO. Minggu berapa? 1, 2, 3, 4. Pagi apa sore? Pagi dan sore. Mantap ya. Haleluya ya. Pelayanannya mantap sekali ya. Semua panitia ikut, gitu ya. Karena diberkati Tuhan. Betul? Karena kesehatan semuanya baik, karena kondisi anak-anak baik, kondisi suami istri baik. Tapi begitu ada masalah, engkau ada di bawah,
Pertanyaan besarnya, masihkah engkau lakukan itu? Ini bicara identitas yang menghasilkan karakter. Karaktermu piye? Loh, orang yang punya karakter memberi ya, uang itu hanya memperbesar karaktermu. Kalau lagi di bawah, ini karakter memberi. Ketika lagi di bawah, seperti janda miskin, kasih persembahan berapa Bu Ati kemarin saya kasih 2.000 rupiah itu. Saya sudah kasih hitung-hitungannya ya, 2.000 rupiah itu ngasih persembahannya. Karena memang punyanya 2.000. Tapi begitu kok dikasih kelimpahan, kasih persembahannya berapa? 2.000 juga. Paham ya? Jadi uang itu hanya memperbesar apa yang ada di hatimu. Uang itu hanya memperbesar apa yang ada jadi karaktermu. Ya. Kalau karaktermu nggak setia, bapak-bapak ini, halo. Kalau lagi nggak punya duit tuh ya. Tapi karakternya nggak setia nih, nggak punya duit tapi nggak setia. Ya toh? Ketemu cewek cantik gimana? Cuma lirik saja. Nggak punya uang. hanya lirik, betul Pak Els? Betul ya? Koncone orang Pak Els, Pak Els setia ya toh? Oh ya cuma lirik saja. Aduh, cantik. Tapi kalau uangmu 3 triliun, wah, gimana? Seperti lagunya Iwan Fals, sekali lirik oke sajalah. Paham ya? Jadi uang itu hanya memperbesar karaktermu. Karaktermu seperti apa ya kelihatan. Dan ada waktunya Tuhan mengizinkan kita di atas atau di bawah. Bukan untuk bertanya, Tuhan, kenapa aku di bawah? No. Tapi mulailah bercermin. Wow, ternyata aku di atas dan di bawah tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya punya identitas yang pasti. Aku anak Allah. Aku punya identitas yang asli. Aku dikasihi oleh Bapa. Masalahku di atas di bawah urusan kere. Ya, berarti kalau sakit nggak sakit harus melayani Tuhan Pak Pendeta. Ingat, itu hanya memperbesar saja. Betul ya? Tapi karakter melayaninya tetap. Waktu sehat, tadi itu ya. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, well terus ya kan? Sehat. Ya, waktu sakit, ya tetap melayani. Ya, Pak Eko, maaf saya tidak bisa melayani sakit. Saya tak doa dari rumah. Loh, menurut Anda doa itu bukan pelayanan? Loh, doa itu pelayanan. Puas hati jangan khawatir. Ya, di rumah tidak bisa ke gereja pengen ikut doa Selasa. Dulu rumahnya dekat, tinggal jalan kaki sampai, betul ya? Sekarang jauh Pak Pendeta, pengen ikut KPK jauh, pengen ikut doa Selasa jauh, bisanya cuma minggu ke gereja. Ingat, ketika engkau lipat tangan tutup mata, itu pun pelayanan. Ya, saya pernah bilang, ayo yang nggak bisa datang mungkin ke gereja di pertengahan minggu, tulis nama-nama. Saya berdoa Tuhan untuk Pak Marno. Saya berdoa Tuhan untuk Bu Ana Saryati. Kadang-kadang kita ini tidak mau mendoakan by name, sesuai nama. Padahal ada lagunya apa? Di doa ibuku ada namaku disebut. Pertanyaan saya, pernah nggak aku berdoa dan sebut nama? Lu nama itu penting loh. Jangan dikira, wah Tuhan kan tahu Pak Pendeta, semuanya satu-satu. Saya doanya gimana ya? Saya cuma bilang gini aja, Tuhan, engkau mengertilah jemaat Condro, engkau berkati, amin.
Ya, loh, saya setuju ya. Tuhan tahu kita jemaat Condro, Tuhan tahu setiap nama kita, Tuhan tahu. Cuman ketika engkau sebut by name, namanya, Tuhan, aku berdoa untuk Bu Brenda. Walaupun namanya bukan Bu Brenda. Tuhan, aku berdoa untuk Bu Brenda. Loh, itu ada satu impartasi yang langsung. Ayo kita lakukan itu. Bu Asadi bisa lakukan itu, Bu Kahyo bisa lakukan itu, Mas Firman bisa lakukan itu. Doakan setiap kita. Saya perlu didoain ya? Perlu. Doakan saya. Doakan majelis. Betul ya? Walaupun kok nggak bisa melangkahkan kaki ke gereja karena kondisi fisik mungkin, keterbatasan transportasi mungkin, keterbatasan waktu mungkin, sebelum Zoom dilakukan, Tuhan sudah kasih satu sarana, aplikasi yang lebih hebat dari Zoom. Namanya doa. Betul ya? Jadi jangan jadi alasan dalam keterpurukanmu ekonomi, dalam keterpurukanmu kesehatan, kau bilang aku tidak bisa melayanimu Tuhan. Ada banyak cara selama karaktermu mau melayani. Dan ingatlah bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Kalau engkau kecewa dengan orang tuamu, engkau kecewa dengan keluarga besarmu, doakan mereka, ampuni mereka, dan mulailah yang baru dari engkau. Amin.